jangan mandeng nanti kepencut. Ae, 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 ya. Kabupaten Purworejo adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal sebagai kota pejuang yang melahirkan para pejuang dan tokoh-tokoh bangsa. Tercatat beberapa pejuang asli Purworejo terlahir di kota ini, antara lain W.R. Supratman, komponis lagu kebangsaan Indonesia Raya, pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani, hingga Sarwo Edi Wibowo, yakni pejuang yang berperan dalam penumpasan pemberontakan G30S PKI. Kini, kabupaten yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Tengah ini terus tumbuh dan berkembang. Kita pun akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih dekat bagaimana potensi dan kondisi masyarakat Purworejo. Tentu saja bersama dengan salah satu wakil kita yang berasal dari daerah pemilihan Jateng 9 atau Dapil Jateng 9, yakni Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Temanggung. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di Proaktif bersama saya Septiana Devi. Hari ini saya sedang berada di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo ini adalah Dapil 9 dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan kita hari ini akan bersama dengan Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Imam Teguh Purnomo SEAKT, dengan berbagai agenda beliau hari ini. Dan di belakang Pak Imam Teguh sedang mendengarkan beberapa aspirasi dari masyarakat, tapi masih ada agenda lainnya. Ikuti terus kebersamaan saya hari ini bersama dengan Pak Imam Teguh, pastinya hanya di Proaktif. Ya, salah satu legislator DPRD Provinsi Jawa Tengah ini tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Purworejo. Beliau adalah Imam Teguh Purnomo. Sebagai wakil masyarakat Purworejo, politisi dari fraksi Partai Golkar DPRD Jateng ini memanfaatkan kegiatan kedewanan untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat. Salah satunya adalah saat kunjungan kerja di Desa Sumber, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Kegiatan reses adalah masa ketika anggota DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung parlemen. Reses juga merupakan kegiatan anggota parlemen untuk berinteraksi langsung dengan konstituennya. Tujuan reses adalah mendengar langsung keluhan dan usulan dari masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen, serta mempercepat hubungan informasi antara pimpinan OPD dengan masyarakat. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Imam Teguh Purnomo yang ada di belakang kita sedang berdiskusi dengan beberapa warga, kepala desa yang ada di Kecamatan Pituruh ini. Kita coba kulik apa saja hasil diskusi hari ini. Memberikan bantuan aspal. Wah, ini seru sekali kayaknya ya Pak ya. Pak Imam, izin kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Imam dan juga beberapa kepala desa. Ini ramai sekali ya. Saya izin ke tengah ya. Ini ya, baik. Pak Imam, hari ini kita sedang berada di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo bersama dengan kepala desa dan sudah mendengarkan aspirasi. Rata-rata yang diminta apa sih Pak? Wah, ini para kades-kades ini rata-rata yang diminta itu pasti pembangunan. Iya, infrastruktur, ya kan. Di samping memang Pituruh ini adalah banyak sekali daerah pertaniannya juga. Di Pituruh ini unik. Jadi kalau hujan memang bisa untuk padi ya Pak Lurah ya. Nah, kalau nggak hujan untuk palawija. Nah, salah satunya ada kacang hijau, kedelai, cabai juga. Ini luar biasa Pituruh. Cuma tadi hasil dari kami reses itu beliau menyampaikan membutuhkan beberapa sarana untuk menunjang pertanian. Itu yang di bidang pertanian. Terus juga tadi infrastruktur. Karena dana desa Pak Lurah merasakan sekarang berapa persen bisa untuk infrastruktur, cuma tinggal berapa persen? 40. Nah, tinggal 40%. Nah, di masing-masing desa Brio-Brio ini masih membutuhkan bantuan untuk infrastruktur yang sangat luar biasa. Sehingga dengan adanya keterwakilan bapak-bapak kades ini yang ada di provinsi, nah ini bisa sangat membantu. Oke, baik. Jadi semua aspirasinya didengarkan. Ya, harus didengarkan. Kalau enggak nanti saya kena sanksi. Tapi banyak juga yang sudah terrealisasi di Kecamatan Pituruh ini ya Bapak ya. Setiap tahun rata-rata ada 5
10 sampai 15 titik per tahun. Oke, mungkin boleh dipakai mikrofonnya. Oke. Apa saja yang sudah Pak Imam lakukan Setahu ini di saya ada banyak aspal banyak, irigasi banyak, talut juga ada, terus CUT juga lumayan banyak. Itu setahu saya sih menurut laporan dari teman tim Pak Imam, Pak Budi itu rata-rata per tahun itu yang di Pituro. Itu saya juga cek juga, nggak cuma omongan dia, itu sekitar 2M di Pituro. Wow, di Pituro Iya, saja itu iya, ya. di Pituro saja. Kita Iya. ngobrol yang belum dapat nih Pak dari Ini, desa mana ini belum yang belum, dapat. ini, Oh, belum. oke. Ini teman saya. Ini guru saya. Iya, Bapak dari desa mana Pak? Saya dari Desa Pambrian. Desa Pambrian di mana itu Pak desa boleh tunjukkan? Di atas langit. Wah. Desa di atas langit. Di ketinggian ya. Di sana ya karena mungkin faktor jarak sajalah. Iya. Yang dekat-dekat ke sini dulu dan saya yakin sekali beliau akan sampai ke sana. Ini tinggal tunggu waktu saja. Yang penting Pak Imam selalu sehat. Amin. Melanjutkan apa yang sudah ada di Pituro tahun-tahun sebelumnya. Saya percaya sama beliau, dia pasti akan nyampe sana. Baik, nah kalau dari sebelah kiri coba kita mau dengarkan juga suaranya ya Bapak ya. Dari sebelah kiri yang tuan rumahnya sini dulu ya Bapak ya. Siap. Oke, selamat siang Pak, dengan Pak siapa? Selamat siang, saya Malik, Pak Malik ya. Ini dari desa Desa Megulung Kidul. Megulung Kidul. Desa Megulung Kidul sudah dapat belum bantuan dari Pak Imam? Belum. Apa yang ingin disampaikan? Oke, yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Imam atau Mas Iim akrabnya di Dusun Sabin, Desa Megulung Kidul, dan kami berharap juga bisa menyerap aspirasi kami sebagai desa wisata rintisan. Oke, nanti kita akan menikmati udara yang sejuk di Kecamatan Pituro ini ya Bapak ya. Iya, Kita lanjutkan juga nanti untuk agenda bersama dengan Pak Imam Teguh. Iya, Pemirsa betul. ya, tetaplah bersama kami dalam Proaktif. Usai melaksanakan kegiatan reses, kegiatan kita bersama Imam Teguh Purnomo berlanjut dengan mengunjungi pembangunan jalan di Desa Sumber yang pembangunannya merupakan dukungan dari aspirasi Dewan. Jalan desa sepanjang puluhan meter yang dulunya rusak ini akhirnya mulus dan bagus sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Masyarakat Desa Sumber pun bersyukur keluhan warga akan jalan rusak selama bertahun-tahun akhirnya berhasil terselesaikan berkat dukungan dan perhatian dari wakil rakyat yang duduk di DPRD Jateng. Pemirsa, perjalanan kita berlanjut masih di Kecamatan Pituro, tapi kali ini kita berada di Desa Sumber dengan jalan yang sedang dibangun ini bersama dengan Pak Imam. Pak Imam, ini seneng ya kalau lihat jalan desa, aksesnya nanti akan lebih mudah, jalannya betul. dibangun. Ini gimana Pak pendapat Bapak? Ya, karena ini adalah jalan usaha tani. Oke. Ya, Pak Sumber, Ya, nggih, jalan usaha tani yang memang dibutuhkan oleh siapa? Para masyarakat, warga, dan juga tentunya para petani, ya kan? Karena kalau dengan nggak ada akses jalan ini, kita kasihan petani ini. Kalau membawa panenannya. Kalau membawa panennya ada kesusahan, ya kan? Kalau mau ngirim juga pupuk juga kesusahan. Ya, oke. Jadi dengan adanya jalan ini semoga nanti hasil pertaniannya lebih banyak lagi ya Bapak ya. Ya, Karena aksesnya juga lebih harapan mudah. kami ya nanti hasil pertanian akan lebih banyak lagi dan memudahkan akses untuk membawa hasil pertanian. Oke, baik. Lebih mudah ya. Pak Triono, kalau berbicara tentang jalan, ini kabarnya jalan baru alias belum ada sebelumnya Pak ya? Betul. Itu karena banyak warga yang meminta saya itu, Pak tolong Pak. Itu sudah sampai 4 tahun. Oke. Warga-warga tuh minta ke saya. Baru alhamdulillah lewat Pak Imam, aspirasi Pak Imam, akhirnya jalan ini bisa dibikin ataupun dibangun. Oke, sudah direalisasikan. Alhamdulillah. Totalnya panjang berapa meter Pak? 227 kali 3 meter. Oke. Tebalnya 15 cm. Oh, 227 meter. Ya, karena jalan lumayan. baru, makanya kami merencanakan 15 cm. Oke. Kalau cuma 10 cm takutnya nanti bledos. Iya, jadi lebih awet ya Pak Iya, nanti betul, ya. betul. Oke, jadi cukup panjang ini ya. Ini menghubungkan dari mana ke mana sih Pak? Dari Sumber ke mana? Dari pinggir kali nanti sampai ke Tembusnya ke Desa Pangkalan. Rencananya begitu. Tapi nanti
ujungnya sampai ke jembatan yang menuju ke sawah-sawah. Oh, Ya. oke. Memang betul-betul untuk usaha tani ya. Ya. Tapi nganu Pak Sumber, ini kan kita pakai jalan di pinggir aliran sungai, nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi nggak maksudnya diperbolehkan sama apa ini biasanya Kami sudah berizin Pak. BBWS. BBWS. Yang penting BBWS sudah mengizinkan kan. Bagus. Oke, aman ya Aman, berarti ya. Sudah bersurat. Sudah bersurat. Email ya. Oke, baik. Sudah aman berarti Pak ya. Aman, Tidak iya. perlu khawatir Ya, ya. Dan iya, Pak. ini berarti nanti senang dong ketika Pak Imam datang ke sini lagi, jalannya sudah beres, sudah lancar, bisa keliling nanti ya Pak kita ya Pak ya. Nanti kita resmikan. Kita bikin peresmian di sini. Siap untuk diresmikan. Nah, Pak Imam memang yang jadi fokus Bapak sebagai anggota Dewan salah satunya adalah infrastruktur ya. Bagaimana tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Purworejo ini Pak Imam? Lah tentunya Kabupaten Purworejo, saya di Purworejo 2 kali periode. Ya. Jadi tahu postur APBD Kabupaten Purworejo. Nah, memang Kabupaten Purworejo ini PAD-nya belum bisa untuk menyelesaikan semua urusan yang ada di Purworejo lah, sehingga Purworejo butuh bantuan dari dana-dana yang mungkin yang ada dari pusat dan ada dari provinsi. Dengan bagi hasil pun Purworejo belum signifikan mendapatkannya yang dari provinsi. Lah tentunya saya karena wakil dari Purworejo ya harus punya kewajiban untuk membawa aspirasi ke Purworejo juga. Oke, kita coba cek juga ya berarti Oh ya, ini ya Pak ya. saya ke kandang sapi ya Pak Lurah ya. Kandang Oke, sapi nanti ya. kita ke kandang sapi. Biar Ya. bisa langsung dilihat, Biar siapa bisa tahu lihat. nanti ditambahin langsung sama Pak Imam ya. Oke, kita langsung cek ya Bapak ya. Ya. Masih di Desa Sumber, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, pemirsa. Kegiatan kita bersama Ketua Komisi ADPRD Jateng ini berlanjut ke Pusat Peternakan Sapi yang dibudidayakan kelompok tani Sumber Makmur 3. Sapi-sapi yang dibudidayakan kelompok tani ini terus berkembang dengan pengelolaan yang baik. Agar terus berkembang, dukungan juga diberikan Bapak Imam Teguh dengan mendorong bantuan ternak juga melalui dukungan aspirasi Dewan. Pemirsa, perjalanan kita berlanjut masih di Desa Sumber bersama dengan Pak Lurah dan tentunya bersama dengan Ketua Komisi ADPRD Provinsi Jawa Tengah Pak Imam Teguh dan juga kita sudah bersama dengan Ketua Kelompok Tani Sumber Makmur 3 Desa Sumber Bapak Mujiono. Iya, betul. Dan sapi-sapi nih Pak yang wah dari tadi kayak sudah manggil-manggil ya Pak ya. Mau tambah lagi. Kalau melihat kondisi sapinya gimana Pak? Seneng nggak Pak Imam? Oh, saya senang ini. Keluarga yang gede kan, tapi ini kan nanti penggemukan, Iya. ya kan masih kecil-kecil, jadi nanti digemukkan. Iya betul. Iya katanya Pak. Kan, Bukan untuk hari-hari besar itu loh. untuk disediakan di hari-hari besar. Iya. Oke, untuk hari-hari besar ya. Oke. Iya. Kita ke Iya. Pak Mujiono. Pak Iya. Mujiono, ini total ada berapa sapi yang ada di sini? Ada 12 ekor. 12 ekor. 12 ekor, Sejak ya. tahun berapa Pak ini sapinya diternak? Tepatnya tahun 21. 2021 ya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, semakin bertambah atau justru berkurang ini? Ya, gimana, Pak? alhamdulillah semakin bertambah Bu ya. Ya awalnya kan hanya 8 Oh, awalnya ekor 8. ya. Sekarang ini ngembang gitu ya. Jadi 12. Baik. Nah, kalau permintaan sapi tadi ada 5 sapi Pak yang diinginkan oleh para peternak yang ada di Iya. sini. Bagaimana nih ke depannya, Pak? Ya, tentunya memang ada nanti bantuan untuk kelompok ya. Kelompok. Baik itu kelompok tani maupun kelompok ternak. Nah, tentunya bersumbernya dari dana aspirasi juga. Dan juga ada yang dari Dinas Pertanian. Kalau di provinsi juga itu nanti ada. Nah, tentunya kalau memang nanti ada proposalnya, nah bisa diberikan ke PA saya untuk nanti selanjutnya kita tinggal lanjuti supaya ada tambahan lagi. Iya. Pengennya kayak gitu ya Iya, Pak iya. ya, agar bisa beranak Iya. terus. Ya biar bisa nanti di Desa Sumber ini peternak sapinya biar banyak, gitu. Nah, banyak kan nanti bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian Iya. juga khususnya buat para peternak-peternak ini. Jadi saya mengajak semua teman-teman kades dimanapun kita jangan sampai jadi kades itu pakai poin ke negatif yang mungkin mengganggu
dana-dana yang ada di Oke. Bisa. Jadi kadesnya juga harus kreatif dan betul. inovatif Oke, terus iya. ya Bapak ya. Apalagi dewannya Pak Imam Teguh nih ya yang selalu support penuh memberikan dukungan untuk warga-warga desa di Kabupaten Purworejo ini. Baik, kita lanjut lagi Pak Imam ya. Iya. Kita mau ke titik selanjutnya. Selanjutnya lihat perikanan. Iya. Nah, Oke. perikanan kita. Ikan apa aja yang nanti ada di sana pemirsa? Ikuti terus kebersamaan kita hari ini bersama dengan Pak Imam Teguh di Proaktif. Dukungan Bapak Imam Teguh Purnomo kepada masyarakat ternyata bukan hanya isapan jempol belaka. Usai bantuan pembangunan jalan dan kelompok ternak, dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga beliau lakukan dengan melakukan pendampingan terhadap kelompok budidaya ikan Jaya Barokah. Tak tanggung-tanggung, bibit ikan sebanyak 6.000 disalurkan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat desa. Dari kandang sapi pemirsa, kita lanjut lagi ini ke tempat budidaya ikan, tepatnya di budidaya ikan Jaya Barokah bersama dengan ketua kelompoknya ada Pak Suprianto. Siap. Dan tentunya masih bersama dengan Pak Imam. Pak Imam, gimana melihat ikan, pengen langsung digoreng atau dibakar ini Pak? Kalau saya sukanya goreng. Oh, digoreng. Goreng kering. Goreng kering ya. Di sini ada ikan apa saja Pak Suprianto? Nah ini sementara masih gurame. Gurame. Ya, kan ini baru kita budidayakan baru ya menjelang 2 bulan lah. Ya nanti kalau berkembang ya ke depan bisa aja kita mungkin jadi satunya gurame satu apa. Sementara gurame. Oke, sementara gurame dulu. Request dari Pak Imam, ikan goreng udah bisa belum Pak? Bisa, tapi mungkin di kunjungan berikutnya. Karena ini masih kecil-kecil ya Bapak ya, baru 2 bulan. Ini dari bantuan aspirasi Pak Imam juga? Iya. Oke, tujuannya apa Pak dengan ada budidaya ikan ini? Ya kan ikan ini kan pertama kan mungkin kita orang kampung, orang desa semua suka ikan. Ikan kan mengandung banyak protein gitu kan. Jadi ya salah satu program Pak Prabowo kan membuat orang-orang cerdas itu kan. Nah nanti kalau dengan ikan itu masyarakat ikut menikmati tentu kan membuat lebih cerdas anak-anaknya nanti kan gitu. Dan mudah mencarinya. Oke, mudah mencarinya ya. Total ada berapa benih yang ada di sini Pak? 5.000. Sementara hampir 6.000 ini, jadi Oke. 5.000 sekian ini, hampir 6.000. 5.000 lebih ya Iya. yang ada di sini. Biasanya kalau gurame panennya berapa lama Pak? Berapa? 1 sampai 2 1,5 tahun tahun lah. 1,5 tahun lah. Oke, 1,5 tahun udah siap ya. Oke, harapan dari Pak Imam apa sih Pak dengan pemberian benih ini? Ya harapan dari saya tadi juga saya sampaikan kan di kandang sapi, ya kan. Nah tentunya untuk meningkatkan perekonomian di desa Sumber sini. Ya. Nah saya percayalah Pak Lurah ini jiwa wirausahanya ini sangat tinggi ya. Jadi nanti dengan berbagai macam bantuan, berbagai macam kelompok tani mendapatkan apa nanti akan dikembangkan oleh beliau. Jadi tentunya saya berharap di desa Sumber ini nanti masyarakatnya bisa perekonomiannya semakin Meningkat ya. Tentunya itu juga sudah menjadikan komitmen dari pemerintahan Pak Prabowo bahwa petani itu harus hidupnya sejahtera. Nah, oleh karena itu ya bukan hanya petani tapi khususon karena dari sebelum ini kan kita kalau melihat atau mendengarkan keluh kesah petani ini kan mereka kadang panennya aja dijual itu hanya pas-pasan. Ya, betul. Kadang juga waktu dijual palah minus, ya palah minusnya sehingga ini menjadikan orang bertani itu jerah. Iya. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo bagus nanti akan membuka tadi bulog lagi yang akan dihidupkan kembali untuk menampung memberikan standar harga. Nah, standar harga jadi pada saat panen itu terus ada para penghijauan yang akan membeli hasil panennya itu dengan harga murah. Oke. Kurang puas rasanya jika kita berada di Kabupaten Purworejo tidak mengunjungi alun-alun Kutoarjo. Alun-alun yang berada di sebelah barat pusat kota Purworejo ini menjadi pusat kegiatan masyarakat khususnya di Kecamatan Kutoarjo. Kutoarjo sendiri dahulu pernah menjadi ibu kota dari Kadipaten Semawung pada masa Hindia Belanda.
Pemirsa, kita bersama dengan Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Imam Teguh. Hari ini kita diajak nyore nih ya Pak ya, syahdu sekali nih Pak di Purworejo. Tepatnya di alun-alun Kutoarjo. Iya, alun-alun Kutoarjo. Ini kecamatan, nama Kecamatan Kutoarjo, kabupatennya Purworejo ini. Oke, dan ini biasanya aktivitas masyarakat apa Pak? Kalau kita lihat di sini banyak yang main bola, olahraga ya. Ya, ini alun-alun ini udah 4 tahun lalu lah dibugar, 4 tahun lalu dibugar ya. Ini untuk fasilitas nyore dan olahraga juga, ya kan, banyak yang olahraga itu sepak bola. Ini terus banyak yang lari-lari ya. Banyak ya aktivitasnya. Iya. Sering juga nggak Bapak ke alun-alun Kutoarjo ini? Kebetulan kalau dari saya jauh sini, kalau saya ke alun-alun Purworejo seringnya kalau berjogging. Oke, wah asik. Jogging nih ternyata jadi aktivitas seru dari Pak Imam. Sering ya Pak ya? Ya, kalau sempat, kalau pas nggak ada banyak kegiatan gitu, sore saya ada jogging lah di alun-alun Purworejo atau jalan muteri perumahan. Sambil survei juga ya Pak, kira-kira UMKM apa ini favorit dari warga ya? Kalau di sini banyak juga ada pusat kulinernya juga ya Pak ya? Ada. Itu di pojok sana dulunya kan di sini, tapi sama pemerintah Kabupaten Purworejo ditaruh di situ bekas SMP. Oke. Makanya di sini nggak boleh buat jualan, murni untuk yang berolahraga. Oke, murni untuk berolahraga ya. Jadi warga Kutoarjo ayo datang ke sini karena Pak Imam sudah datang ke sini ya. Jadi silakan untuk menikmati sore. Biasanya ramenya itu kapan aja ini Pak? Pagi, ya tentu kalau weekend. Kalau weekend ini weekend di situ itu buat Car Free Day, CFD. CFD. Ya. Itu jalan itu juga untuk CFD. Nah, itu Masjid Agungnya di Kutoarjo itu. Oke, baik ya. Jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini dan juga warga kalau ingin berjualan juga bisa ya Pak ya. Untuk perputaran ekonomi yang ada di sini. Pak Imam, harapannya apa sih Pak untuk warga khususnya di Kabupaten Purworejo ini Pak? Ya, saya harapannya masyarakat warga Kabupaten Purworejo ini, karena Purworejo ini masih dalam kategori miskin ekstrim. Nah, ini berarti tugas kita bersama yang ada di pemerintahan untuk bagaimana kita melepaskan Purworejo ini dari miskin ekstrim. Nah, tentunya harus kita yang selaku ada di pemerintahan harus bekerja keras untuk membawa dana-dana yang ada di pusat, yang ada di provinsi untuk ke Purworejo supaya banyak perputaran uang masuk ke Purworejo kan. Nah, jadi nanti uang ini dikelola di sini untuk masyarakat, dan masyarakatnya nanti bisa ada dampak daripada dana yang masuk ke Purworejo ini. Nah, tentunya juga harus bisa menaikkan PAD, pendapatan asli daerahnya juga harus dinaikkan supaya masyarakatnya bisa untuk membangun kota Purworejo tercinta ini dan untuk memberikan bantuan kepada yang benar-benar butuh diberikan bantuan, terutama masyarakat yang dalam kategori miskin tadi. Oke, baik. Dan ini juga jadi salah satu mimpi Pak Imam ya sebagai anggota Dewan. Iya, tentunya untuk 5 tahun menjadi ke depan. Mimpi saya juga bagaimana supaya Purworejo ini terlepas dari zona miskin ekstrim. Tapi alhamdulillah kemarin dari BPS sudah ada kenaikan, meninggalkan dari 3 besar. Meninggalkan dari 3. Oke, semoga dari zona merah bisa ke zona hijau nantinya Pak ya? Ya paling nggak zona kuning dulu. Zona kuning dulu. Perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Ya, pesan dong Pak untuk masyarakat Purworejo, warga dari dapil Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, masyarakat Purworejo tentunya harus selalu optimis bagaimana kita bisa secara mandiri, jangan ketergantungan terhadap situasi-situasi pekerjaan yang hanya monoton saja, tapi kita harus selalu optimis dalam menghadapi Kabupaten Purworejo supaya bisa lepas dari kemiskinan ekstrim dan selalu bisa memberikan inovasi-inovasi kepada Kabupaten Purworejo, karena Purworejo membutuhkan masukan-masukan dan pemikiran masyarakat Purworejo juga untuk
menjadikan Purworejo lebih sejahtera dan lebih maju. Oke, untuk pemirsa yang belum pernah datang ke Purworejo, Pak, boleh diajakin datang ke sini, Pak? Oh boleh. Kalau perlu harus investasi di sini. Ayo investasi ke Purworejo ya, karena kalau lihat di sini sebetulnya banyak sekali lahan-lahan yang bisa digunakan ya Pak ya? Banyak sekali sih. Kita kan sebenarnya punya dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, jadi komplit sebenarnya kita. Mau industri apa? Industri kayu, kita punya hutan, banyak industri kayunya. Mau pertanian, kita lahannya luas dan subur. Mau diinvestkan di bidang apa, kelautan, kita juga punya laut, ya kan. Nah, jadi bagi yang mau invest masuk ke Kabupaten Purworejo, saya berharap mau invest ke sini. Oke, ayo silahkan berbondong-bondong investasi ke Purworejo ya pemirsa. Baik Pak Imam, terima kasih ya. Sama-sama. Hari ini saya sudah seharian bersama dengan Pak Imam, luar biasa agendanya padat sekali dan sosok yang sangat dekat dengan masyarakat. Semoga setelah ini semakin dekat lagi karena masa jabatan Bapak masih panjang. Ya, masih. Semakin banyak lagi berarti nanti suara-suara yang akan didengarkan, Pak. Iya, harusnya seperti itu. Semoga Bapak sehat selalu ya, Pak, amin, dengan amin. tugas sebagai anggota dewan di periode ini. Semoga selalu amanah ya, dan semoga aspirasi-aspirasi dari dapil Bapak ini Kabupaten Purworejo, kemudian Temanggung dan juga Wonosobo selalu bisa tersampaikan dengan baik ya. Terima kasih Pak, hari ini sudah diberikan kesempatan, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bersama kami selama 30 menit ini dalam episode Proaktif dari Alun-Alun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa.